konversi oke, di boost dengan iklan, meningkatkan omset. Trafficnya itu nggak buang-buang gitu, nggak percuma. Jadi kita keluarin budget pun lanjut ya. Ini toko Kak Novi saja.co. Oh iya, masih baru. Kita langsung lihat dulu di iklan ya, di iklannya. Oh, iklannya belum juga ya? Kayaknya di bulan 9. Bulan 9. Nah, sudah 1 mingguan ini Shopee itu memang lagi error dari sisi iklan. Tampilan penjualan ini nggak muncul mulai dari tanggal sekitar 19 November. Kalau ada data pun penjualan ini nggak muncul, nggak valid. Jadi jangan lihat grafik untuk saat ini ya, karena sedang error dari Shopee-nya. Biaya valid, tapi tab penjualan ini nggak valid. Tapi kalau kita periode 1 minggu, valid. Karena ini memang belum ada iklan, kita lihat di bulan September ya. Kita ambil periode 1. Nah ini. Ini boncos nggak ini? Kenapa kok disebut boncos kira-kira? Ada yang lebih lagi 1 juta, nggak ada penjualan sama sekali. Oke. Biaya 300.000 dalam 1 minggu itu, tapi nggak ada penjualan sama sekali. Ini udah pasti boncos parah. Persentase kliknya dari 47.300 orang yang ngeklik 487, tetapi nggak ada penjualan. Faktor ini juga kita perlu evaluasi. Kenapa? Berarti kan orang sudah tertarik untuk ngeklik iklan kita. Tapi saat masuk ke deskripsi produk, orang itu nggak mau beli. Apakah ada yang lebih murah? Karena melihat di mungkin kamu juga suka itu di bawah. Atau deskripsinya yang membingungkan juga bisa, orang bingung. Atau mungkin karena tadi orang ngeklik karena lihat gambar aja, setelah masuk ternyata kok nggak sesuai dengan fotonya. Itu juga bisa jadi. Banyak faktor. Tapi faktor paling banyak untuk di Shopee memang masalah harga, rating, itu juga penting. Kalau dengan begitu, tadi yang 1 juta yang di minggu keberapa ya? Oke lah, kita langsung lanjut aja untuk setting iklannya. Karena ini udah ketahuan iklannya nggak berjalan, dan iklannya kalau berjalan pun boncos. Kita mau... Ini pegang agensi loh. Kenapa? 1 juta itu pegang agensi. Oh, ini udah dipegang agensi, tapi boncos gitu. Oke. Kita lihat bagaimana cara kerja yang biasanya dari Gaspol Digital juga lakukan. Untuk tokonya sendiri, apa namanya Kak? Saja.co, sadjk.co. Oke, tokonya tergolong baru. Untuk bannernya juga cukup oke. Oke. Untuk pemilihan produk yang cocok untuk diiklan, kalau
tadi di materi ada melihat dari konversi. Nah, kita mau praktek langsung di sini. Kita buka di data bisnis. Dari data bisnis kita lihat dulu untuk cek toko ini bagaimana sih. Periode 1 bulan ya, 30 hari terakhir. Kita mau lihat. Ternyata kalau dari data bisnis ini bisa dibilang konversinya itu rendah sekali. Konversi yang bagus kita kepingin capainya itu minimal di 2%. 2%. Kalau bisa konversi sampai 4%, 5% bagus banget. Konversi orang masuk ke toko, orang lihat, orang check out. Kalau 5% berarti dari 100 yang masuk melihat produk kita, itu berarti ada 5 yang check out. Untuk konversi Shopee itu tergolong bagus. Tapi kalau di bawah 2%, apalagi di bawah 1%, ini secara organik harus dinaikkan dulu, harus benar dulu. Organiknya entah dari sisi pricing, dari sisi fotonya, deskripsinya, atau pakai cara yang gratis, live Shopee. Live-nya dipakai. Itu traffic dari sosial media kalau ada di drive ke Shopee untuk menaikkan konversinya dahulu. Konversi oke, di boost dengan iklan meningkatkan omset. Trafficnya itu nggak buang-buang gitu, nggak percuma. Jadi kita keluarin budget pun datang traffic tapi nggak sia-sia. Kalau tadi kan udah keluar budget, traffic ada, jadinya sia-sia kan. Orang nggak ada yang beli. Kalau pemilihan barang dengan produk baru seperti ini kita coba di tab produk, kita bisa mau lihat di performa produk, kita kepengen dapetin konversi produk mana yang tinggi, yang cocok untuk diiklan. Kalau boleh tahu satu produk rata-rata ini marginnya berapa? 120.000. Kayaknya yang lain udah mulai tertarik. Produk apa ya? Dan pulang konveksi sendiri. Nah, kalau konveksi sendiri berarti kalau yang lain mau stretch kayak Kak Novi, nah gitu kan. Daripada jualan mending layani yang jualan. Kita tetap balik lagi ubah periode pendek itu sulit untuk dijadikan acuan. Jadi kita selalu pakai periode 30 hari terakhir. Di 30 hari terakhir kita ambil kriterianya hanya untuk cari konversi ya, kita nggak perlu data yang lain. Kita cuma pakai 3 data ini. Kenapa kok pakai kunjungan, lalu total pembeli, tingkat konversinya dari pesanan siap dikirim? Kalau cuma ambil dari yang tambah ke keranjang, jangan-jangan hanya orang yang tambah keranjang tapi nggak bayar. Kan banyak tuh, nggak jadi bayar. Kalau teman-teman lihat di penjualan, ada yang tab pembatalan, ada yang dibatalkan oleh ada yang dibatalkan oleh sistem karena sudah tenggat waktu tapi pembeli nggak bayar. Nah itu percuma, datanya kita nggak bisa pakai. Yang kita bisa pakai adalah yang benar-benar siap dikirim. Yang siap dikirim. Lalu kita mau cek konversi yang paling bagus dengan tingkat kunjungan yang tinggi. Nah, kalau seperti ini susah untuk kita cari produknya karena datanya nol semua, belum ada penjualan. Nah, kalau memang mau menaikkan yang dari Shopee-nya, tunneling di Instagram itu larikan ke Shopee. Iya, itu yang paling pertama. Yang paling pertama, berjalan kan? Ya, nah, walaupun PO masih mau nunggu. Gitu. Betul. Untuk produk yang lain itu juga. Saat dengan kondisi toko yang baru, dengan
konversi yang kurang bagus, funneling dari tempat lain lalu arahkan ke Shopee, entah dari Instagram, entah dari Facebook, atau pakai Google Ads juga. Kalau punya web sendiri, landingnya arahin ke Shopee. Tapi minimal kita bisa tahu produk ini ada konversinya, sekalipun 1,65. Kita susah untuk benchmark yang lain karena yang lainnya 0. Kalau ternyata yang lainnya ada 4%, 5%, ya produk ini jadi kurang efektif untuk diiklankan. Tetapi kalau mau coba, oh ya sebelum itu, yang kedua juga penamaan produknya. Ini penamaan produknya terlalu simple ya, cuma dua kata. Mumpung ini toko baru, penjualan belum banyak. Kalau di Shopee, judul masih bisa diganti, bisa dimaksimalkan. Jumlah kategori judul ini kan panjang di Shopee. Di Shopee berapa ya? 255 karakter. Kan sekitar 180-an aja ya. Ya intinya yang panjang itu jangan dianggurin gitu. Ini kan mubazir nih, cuman kepake berapa? 11 atau 12 karakter aja. Pakai semaksimal mungkin asal bukan spamming. Kan kita bisa masukin berbagai varian kata kunci, varian keyword yang kita bisa pakai di penamaan judul. Kalau kita pengen tahu penamaan judul yang tepat, keywordnya apa saja sih yang banyak dipakai, kita juga bisa pakai dari fitur iklan untuk cari kata kunci yang banyak dicari orang. Buat iklan baru, masuk ke dashboard, lalu buat iklan baru, iklan pencarian. Untuk awal, kalau takut budgetnya boncos gitu ya, modalnya kita batasi. Periodenya bebas, asal jangan lupa di-maintain. Mingguan, 2 mingguan, bulanan. Pengaturan produk kita pilih. Nah, banyak yang menjalankan iklan itu kena trap di sini nih, kena jebakan di sini. Karena ini toko baru, Shopee belum merekomendasikan. Tapi kalau toko yang sudah berjalan, kadang kita pilih produk, menambahkan produk. Tahu-tahu di sini ada muncul 20 produk sudah dipilih Shopee. Nah itu ada yang kejadian gitu. Lupa, itu nggak dimatiin. Dihapus dulu, baru kita pilih yang mana yang kita mau iklankan. Centang semua, centangnya di. Nah ini, kalau di centang semua kan muncul nih 10 produk terpilih. Kalau produknya ada ratusan, seringkali nggak aware terhadap ini. Shopee itu sudah pilihin, sekalipun itu pemilihan berdasarkan Shopee ya, berdasarkan yang Shopee rekomendasikan. Kalau kita jarang ikut rekomendasi Shopee, kita cari berdasarkan data dari data bisnis tadi. Nanti mungkin di toko kedua kita bisa dapat kalau ada yang mau juga. Dimatikan dulu, lalu tadi produknya orange dulu. Lagi iklan ya? Kenapa? Lagi jalan iklan ya? Oh lagi jalan iklan, berarti sudah ada iklannya ya? Oh oke. Saya ambil periode seminggu aja karena 1 bulannya error. Orange Plus ini dengan biaya selama 1 minggu 10.000 nggak jadi ada penjualan sama sekali, 0.
produk serupa, pencarian produk juga sama, 5.000 nggak menghasilkan apa-apa. Kalau kita mau cari kata kunci untuk penamaan judul, kita bisa pakai fitur ini juga. Ini trikinya gini. Kita buka di produknya. Nah, ini semua masih ini kebanyakan pakai satu kata ya. Pakai satu kata. Kalau hijab, jus, ini kan terlalu general. Untungnya posisinya ada di peringkat 14. Kalau ini biddingnya besar, pasti boncos karena terlalu luas penggunaan satu kata untuk keyword. Karena judul cuman Murin Blues, ini kita bisa cari. Nah, dari sini kita belum ketik apa-apa nih, udah muncul banyak yang direkomendasikan. Nah, kita bisa pakai nih Kak, kemeja wanitanya bisa dimasukkan sebagai judul produk, salah satu varian judul produk. Atasan kalau memang itu pakaian muslimah juga bisa dipakai. Ini pencariannya juga besar, sekalipun kualitasnya rendah ya. Sekalipun kualitas pencariannya rendah. Lalu nggak terbatas di situ aja, kita juga bisa ketik di sini. Murin itu nama produk ya, nama merek itu ya. Nama produknya, nama desain bajunya. Nama desain bajunya. Nah, kalau desain baju kan antar toko bisa beda-beda. Murinnya jangan dipakai di depan. Judul produk yang bagus, pemakaian kata-kata awal itu yang umum dulu aja. Kemeja wanita, blus, atau atasan wanita, blus, dan lain-lain. Nama murinnya bisa ditaruh entah di tengah atau mungkin malah agak belakang. Kalau dulu pernah agensi ngajarin nama brandnya yang di depan, terus baru nama tengahnya tuh kayak aku kan jual khusus atasan, jadi atasan. Kalau mau dapat awareness dan mau menampilkan brand kita, iya ditaruh di depan. Tapi kalau kepengen mendulang omset dulu, saran saya jangan ditaruh di depan, karena itu yang akan dicari terlebih dahulu, diprioritaskan. Orang nggak mungkin langsung ketiknya murinnya kan, kecuali brandnya ternyata Uniqlo gitu. Orang ketiknya Uniqlo, bolehlah taruh Uniqlo-nya di depan. Tapi kalau seperti ini, orang carinya pasti kemeja wanita atau blus wanita gitu ya. Kita ketik ini blus wanita, langsung muncul rekomendasi di atas. Blus wanita dengan pencarian 2 juta lebih volumenya. Jadi ini kata-kata ini bisa dipakai. Varian-variannya ambil dari situ aja. Ambil dari situ, ubah dulu judul produknya. Diharapkan dari judul produk yang berubah itu, orang saat mencari di pencarian kena semua keywordnya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau memang produknya ini banyak dicari, produk serupanya tetap jalan. Tapi budgetnya paling minim dulu aja. Berarti 150. Oh, jangan ditaruh otomatis. Jangan pernah taruh produk serupa itu otomatis. Boncos iya. Pasti boncos. Cara otomatis lebih baik set di terendah dulu. Ini nggak apa-apa ya, saya ubah ya untuk satu produk ini ya. Soalnya kan kalau di iklan yang iklan kata kunci langsung muncul kan mau di iklan produk serupa gitu. Itu aku langsung klik aja. Ya.
Setelah diklik, masuk lagi ke produk serupa, edit satu-satu. Jangan cuman diklik yes lalu dilupain gitu. Makanya perlu di maintain terus. Ya saat kita bikin iklan satu produk, setelah selesai setting semua pencarian kan pasti ada tawaran tuh, mau iklan produk serupanya gitu, nyalain enggak gitu. Kita ketik ya, itu setting dia otomatis. Dari situ kita harus masuk lagi ke menu produk serupa lalu kita ubah. Jangan otomatis. Kalau nggak yakin dengan produknya, setting paling minimum dulu 150 minimum. Lalu kasih budget. Saya biasanya kalau nggak yakin budgetnya antara 5.000 atau 10.000 per hari. Ini saya budget 10.000 gitu ya. Besok lusa boleh sambil dicek terus. Apakah ini mendatangkan traffic? Apakah dengan 10.000 trafficnya bisa sampai 24 jam? Atau jangan-jangan berhenti di siang hari? Atau jangan-jangan berhenti di jam 8 malam? Padahal traffic paling banyak antara jam 9 jam 10 malam. Kan sayang. Kalau teman-teman selama ini yang kita handle di Gaspol Digital, rata-rata traffic itu paling peaknya antara jam 9 jam 10 malam. Kalau budgetnya habis di jam 5 sore, jam 4 sore, sayang. Padahal traffic yang paling besarnya di malam. Kecuali nih, ya. Kalau misalnya masuk itu pengen seperti tadi gitu loh, daripada syariat kita dinyapin seperti itu, dinyalain gitu. Terus dari mana kita nanti dari mana kita dari kalau untuk produk serupa kita belum pernah coba, jujur aja kita belum pernah coba. Tetapi kalau dari iklan pencarian produk itu paling dihindarin, jangan dimatiin, dinyalain, karena namanya mining keyword ya. Algoritma Shopee itu mining terus. Hari ini mungkin cuma ngabisin budget 5.000, besok bisa ngabisin budget 10.000, lusa bisa jadi ngabisin budget 15.000. Tetapi saat di 15.000 itu dapat traffic yang besar sekali, bukan cuma 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi iklan itu untuk yang pencarian produk jangan dimatiin, nyalain, karena nunggu panas lagi itu mesinnya. Algoritmanya itu jadi nunggu panas lagi, jadi kebuang. Ada pagi tuh dari iklan kita tuh sebenarnya sehari untuk itu pagi jam 10 pagi tuh udah habis. Nah itu gimana maksudnya pengennya itu biar oke lah misalnya pagi masih 20% lah gitu, dia bisa gaspol atau gimana gitu ya. Kalau dari iklan pencarian produk itu kan berdasarkan keyword ya. Kalau pagi sudah habis, kita mesti cek apakah yang habisin budget itu keyword apa. Jangan-jangan keyword yang cuma single word itu tadi, satu kata itu tadi. Kalau itu nggak efektif, matiin aja, ganti kata kunci yang lain. Saldo iklan nggak boleh nol. Betul. Jangan sampai ada jeda. Tapi belum udah mendekati habis. Kalau ini ternyata masih jam 5 sore, kita tambah. Betul. Kalau itu kan pengaruh lagi di konversi ya, konversi kliknya, CTR-nya. Saat CTR-nya itu turun, untuk naikin CTR itu nggak gampang. Makanya iklan pencarian produk di sini pernah nggak nyalain yang otomatis ini? Saat nyalain otomatis ini, kalau persentase kliknya lebih besar dari yang manual, biasanya sama Shopee digas. Dari otomatis. Otomatis. Ya, makanya belum tentu boncos kan kalau otomatis. Iya, misalnya omset dari iklan kan harus biaya iklan dari
otomatis itu 60.000 bisa 10 bulan. Tapi dari sistem, tapi dari yang Manual. itu nggak ada. Manual nggak ada. Paling cuma dikasih hasil dari Ya, pemakaian kata kunci dengan biddingnya yang itu mesti diperbaiki. Kenapa? Otomatis saja, tanpa manual. Oh, iya. Ya itu berarti pemakaian pilih otomatis ini dengan kita kasih budget. Ya, nggak pakai yang manualnya gitu kan, cuma otomatis saja kan. Seperti kalau di Topet kan kita setting budget aja, lalu iklannya otomatis ya itu tadi. Ini kita matiin otomatis saja. Ya, pertanyaannya mirip ya. Kalau setting 5.000, lalu pagi sudah habis nih. Nanti tambahin lagi di siang. Daripada gitu, berarti dari 5.000 itu kata kuncinya nggak efektif sama sekali. Lebih baik kata kuncinya nggak efektif itu dimatiin. Dia cuma datengin traffic, dia cuma bikin orang klik tapi nggak dapat jualan. Cari kata kunci yang lebih efektif untuk main kata kunci. Pak, Ya. saya dapat ide pas Bapak bicara. Kan tadi kan kata Bapak bilang maksimalin kata kunci. Oke, di judul misalnya saya udah maksimalin, contoh sehingga saya 250 per 50. Saya udah full satu produk, terus 250 per 255 saya udah full. Kemudian di iklan kata kunci, pencarian kata kunci, itu kan saya pilih manual misalnya. Kemudian saya buat aja misalnya harus seumpamakan 250, berarti di klik manual itu pilih kata kunci, saya type sendiri 255, terus saya buat luas, saya maksimalin, saya budgetnya misalnya 20.000, 50.000, boleh nggak seperti itu? Saya rasa lebih maksimal ya, maksudnya jadi saya hanya pakai satu iklan doang, iklan pencarian, tapi saya pulling di satu judul, yang kedua di iklan pencarian kata kunci yang manual itu. Kalau produknya semua sejenis bisa. Bisa ya Pak ya? Kalau berarti pas saya type tuh, saya sih pas saya saat itu 255 kata. Berarti di iklan itu saya buat satu aja, saya buat luas, 255 saya type semua, apple to apple sama judul, tinggal saya buat bidding aja di satu. Berarti iklan itu hanya satu saja Pak. Oh sorry, berarti saya baru nangkep. Maksudnya di ini. Istilahnya, yes, yang itu jadi 255 saya caplok ke sana, di iklan kata kunci judul pun saya caplok 255 full. Berarti saya hanya iklannya satu saja di pencarian kata kunci manual. Saya type sendiri 255. Istilahnya saya maksimalin judul saya 255 full, dan di iklan pencarian kata kunci saya full luas 255 satu iklan saja Pak. Jadi saya type, jadi misalnya blouse, meja, wanita, pria, kaos, bla saya masuk ke sana. Bisa efektif nggak Pak? Jadi maksudnya saya hanya pakai satu iklan kata pencarian kata kunci luas, saya pakai maksimal bidding, misalnya anggaplah contoh 50.000. Kemudian judulnya saya apple to apple sama iklan pencarian kata kuncinya manual. Berarti itu seperti kalau tadi long tail yang sampai 5 kata, 6 kata, ini very long tail ya. Very long tail. Kalau menurut saya belum tentu efektif. Karena kalau ada orang ketik, tapi saya pilihnya luas Pak, kalau luas kan masuk betul. semua. Pilihan luas masuk semua. Tetapi algoritmanya contoh ini ya. Ini ada kemeja wanita, di sini ada kemeja wanita jumbo. Mungkin yang very long tail itu ini masih panjang lagi gitu kan. Ya. Masih panjang sampai 10 kata, mungkin 11 kata. Padahal kalau dengan kemeja wanita dengan budget 500, peringkat di 20. Posisi iklan kita itu ada di urutan ke-20 iklan. Tapi kemeja wanita jumbo kenapa dengan 500 munculnya 31? Urutan 31. Ini salah satu contoh ya. Kalau kita kasih very long tail, jangan-jangan dengan budget 1000 pun munculnya di urutan 50. Semakin kita bisa mengena dengan hanya 2 kata, 3 kata,
dan itu volumenya besar, itu lebih bagus. Idenya menarik untuk pakai Di aplikasi tapi jangan daripada bukan boncos tapi nggak mendatangkan traffic. minimal berapa Pak kata kunci untuk di iklan pencarian? Kalau dari gaspol digital biasanya 2, jarang sekali pakai 1, hampir. Makin sekarang tuh iklannya makin mahal Pak, jadi kurang dapet sekali Pak kalau 2. Kalau dua kita bisa dapat volume yang besar, kita bisa ubah ininya menjadi spesifik. Kalau itu memang volumenya besar banget ya. Kita pakai luas ini, salah satu fungsinya juga bisa dapat mining kata kunci. Teman-teman bisa rasain juga saat teman-teman nanti bikin iklan, ada satu produk bikin iklan. Lalu teman-teman masukin beberapa kata kunci dan pencariannya luas. 2 minggu lagi teman-teman masuk di produk itu, lalu klik tambah kata pencarian, variannya bisa lebih spesifik, bisa lebih jitu gitu. Itu bisa dipakai lagi. Itulah fungsinya luas saja. Ya kalau boncos jadiin spesifik juga nggak apa-apa. Tapi minimal 2 minggu lihat data dulu. Nggak dapat traffic ya, nggak dapat traffic. Ya, memang kalau spesifik itu kelemahannya gitu, biddingnya harus naikin. Misal dengan kemeja wanita bidding 500, dapat trafficnya 20, dilihat 20, tapi nggak ada yang ngeklik gitu, dilihat 20. Kalau diubah ke spesifik, biddingnya untuk mendapatkan dilihat 20 ini jangan-jangan perlu bidding 900, 1000. Itu juga pengaruh. Tapi kalau spesifik, kita berharapnya orang yang benar-benar cari kemeja wanita, yang ngekliknya di iklan kita. Itu spesifik. Kalau nggak boncos, nggak usah diubah ke spesifik, biarin aja di luas. Kali-kali someday kita perlu untuk scale up toko kita bisa tambah lagi kata pencarian, pilih yang sudah di mining oleh Shopee dari sini. Banyak yang kita bisa pakai. Makanya beberapa klien kita sampai kata pencariannya itu sampai 10 halaman, 11 halaman, ya balik lagi, sekalipun yang efektif ya sekitar 40 kata kunci, 50 kata kuncian. Dari Kak Novi gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Ada blog. Kalau volume pencarian itu idealnya berapa ribu? Balik lagi, beda kategori, beda. Maksudnya buat iklan itu apakah yang puluhan ribu atau yang di bawah 10.000? Kalau ini fashion bisa sampai 5 juta, 2 juta lah. Tapi beda lagi kalau produknya, produk apa ya, contoh yang lebih spesifik yang kita handle. Kardus, kita ada handle jualan kardus stok. Kardus ya mungkin dapat volume 300-400 itu dapat. Kita juga Pak. Yang 5 juta itu boleh ditambah? Boleh, ini kemeja wanita, ini wajib ditambah. Kualitas tinggi, volume besar, kita bisa tambah. Saingannya berat. Persaingannya berat, betul. Tapi kalau organik kita juga bagus, kita masuk di kompetisi itu. Fashion, balik lagi ke kita. Kalau kita cari baju di Shopee, cari celana atau apapun lah, fashion ya. Apakah saat kita search baju pria dewasa, lalu kita hanya lihat halaman pertama, kita langsung beli? Atau kita scroll dulu ke bawah, lihat-lihat perbandingannya. Oh, ada yang menarik di tengah-tengah. Jangan-jangan itu iklan yang kita pasang
posisinya ada di posisi 20, orang masih tetap tertarik karena volumenya besar. Meskipun bitnya minim, makanya itu perlu di-maintain. Kita lihat seminggu, 2 minggu, ada traffic nggak ada traffic, naikin bitnya. Ada traffic tapi boncos, kita bisa ubah ke pencarian spesifik, atau kita lihat juga rankingnya, ranking 5 tapi nggak ada pembelian, ya turunin aja bitnya. Ranking belasan, 20-an mungkin kalau untuk fashion masih oke. Balik lagi cek database bisa dikonversi yang tadi di awal, itu juga penting. Pak, tadi untuk tambah kata pencarian rata-rata kan tadi kata Bapak kan 2 ya minimal. Ada range-nya nggak Pak dari 2 kata sampai berapa kata gitu? Jadi kita pas masukin iklan ke iklan pencarian kata kunci, apa kira-kira berapa kali kata gitu? Kalau pencarian kata kunci kita mau lihat variannya, ini tipsnya juga ya, tips yang dari Gaspol Digital sering gunakan. Kita masuk ke kolom pencarian ini, kita ketik ke tadi spesifiknya apa, blues ya, blues wanita. Nah ini muncul, blues wanita. Nah ini ada beberapa varian yang kita juga bisa pakai, kita bisa cek apakah volumenya besar, kualitas pencariannya bagus, kita bisa pakai. Terbaru kekinian ya, ini sekalipun cukup umum gitu ya, biasanya dihindarin sih. Tapi kalau mau pakai budgetnya ada ya silakan. Terus wanita lengan panjang, terus wanita lengan pendek, ini contoh kalau lengan panjang, lumayan 36.000. Kita bisa pakai juga. Jadi fitur yang ada di Shopee ini cukup memudahkan kita. Selain untuk kata kunci di iklan, juga untuk kata kunci di judul produk. Untuk riset itu tadi, dia ada yang bertanya ya. Kalau harga rekomendasi Shopee itu nggak perlu. Harga rekomendasi jangan diikuti. 12.000. Harga pakai max bid tadi yang udah dijelaskan sama Om Botak. Lihat data bisnis, lihat di performa produk, konversinya berapa, pakai acuan itu. Boleh dong kalau Sultan? Kalau Sultan boleh ya. Kalau Sultan. Naikin bid. Oke. Kalau sudah ada penjualan, toko itu sudah berjalan, masuknya ke scale up. Tapi kalau belum ada penjualan, itu namanya kepengen datengin omset gitu ya, naikin bid untuk datengin omset gitu. Misal, ini sekali lagi toko ini, sorry itu sih kita belum bisa jadikan acuan ya, karena belum ada penjualan. Ya Om. Kalau udah toko ini dari masih sedikit, berapa kita nggak tahu kata kan udah pasti tuh kata kunci yang masuk dari mana. Sorry gimana? Kalau kita nggak mau data kan ada pasti tuh kata kunci mana yang dipakai semua orang. Betul. Tapi konversinya sendiri dari toko rendah sekali. Ya minimal yang konversi itu kan. Iya. Bisa. Salah satu cara dari download data ini. Ini kan belum ada penjualan ya. Belum ada. Kalau pakai satu toko lagi, Iya boleh. ini toko baru toko pertama. Bukan. Oh ya ini toko pertama. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one on one selama 2 jam. Thank you.